Oke. Sekali lagi Bapak ucapkan selamat pagi. Pagi ini kita kembali belajar secara online, yaitu materi kita hari ini matematika minat kelas 11 dengan topik atau tema hari ini adalah tentang teorema faktor. Nah, PPT-nya itu sudah Bapak sudah sharekan sehingga kalian bisa perhatikan dengan baik. Ya, baik, kita akan ini. Kemudian sementara itu absensi yang sudah ada, Bapak akan coba lihatkan sebentar. Ini yang sudah masuk, Bapak bisa lihatkan dulu. Ini posisi yang sampai sekarang saya ini posisinya. Jadi bisa diperhatikan ini adalah orang-orang yang ikut kegiatan kita pada hari ini. Ya, oke. Sebentar, saya akan sampai ke bawah supaya bisa namanya itu bisa terekam. Jadi saya ulangi, ini direkam, jadi nama-nama yang akan muncul ini berarti semuanya yang ikut ya. Jadi oke. Jadi seperti itu ya. Jadi yang itu. Baik, kita akan mulai untuk kegiatan kita pada hari ini. Silakan kalian bisa buka PPT yang Bapak bagikan ke kalian. Kalau tidak bisa ini, kalau di laptop itu kamu bisa ini ya. Kalau nggak itu nggak apa, Bapak bisa tunjukkan di sini ya. Oke. Sudah muncul belum di laptop kalian? Oke, hari ini seperti Bapak sampaikan kita akan belajar teorema faktor. Nah, teorema faktor itu merupakan kelanjutan dari materi kita minggu yang lalu yaitu teorema sisa. Ya, jadi teorema sisa minggu yang lalu itu sudah kalian diajarkan bagaimana cara untuk menentukan sisa daripada polinomial. Oke, sekarang kita akan belajar teorema faktor. Apa itu teorema faktor? Ya, jadi misalkan ada fx itu polinomial atau suku banyak, misalnya x kurang k itu merupakan faktor dari px itu sendiri. Maka kita bisa mengatakan bahwa kalau dia merupakan hasil bagi atau faktornya, maka yang harus kalian ingatkan itu adalah teorema jika dan hanya jika PK-nya sama dengan 0. Mengapa PK-nya sama dengan 0? Kalau PK-nya atau PX-nya itu ada nilainya bukan sama dengan 0, berarti mempunyai sisa dong. Nah, kalau dia punya sisa, maka kita akan sedikit sulit untuk mencari faktornya. Oleh sebab itu, teorema faktor itu sangat penting yang harus kalian kuasai di sini adalah sisanya sama dengan 0. Nah, itu poin pertama yang harus nih. Syaratnya adalah sisanya sama dengan 0. Ya, oke. Kemudian untuk beberapa kasus seperti ini, ya. Misalnya adalah ini artinya tadi ya, saya lewatkan. Oke, kita langsung dengan contoh saja. Misalnya contoh nomor 1. Saya punya soal bahwa tolong tunjukkan x tambah 1 adalah faktor dari x pangkat 3 tambah 4x pangkat 2 tambah 2x kurang 1. Nah, sesuai dengan definisi yang tadi, untuk mengetahui faktor x tambah 1 itu faktornya benar atau salah, maka yang harus kamu ingat yang pertama-tama kali adalah sisanya sama dengan 0. Ya, berarti kita bisa masukkan x-nya min 1. Min 1 itu sudah diajarkan baik dapat dari mana, yaitu x tambah 1 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan min 1. Coba kita substitusikan min 1 itu ke soal. Nah, nanti hasilnya bagaimana? Kalau hasilnya itu sama dengan 0, berarti kesimpulan adalah x tambah 1 itu adalah faktornya. Tapi kalau misalnya x disubstitusikan masuk, itu hasilnya tidak sama dengan 0,
Berarti X tambah 1 bukan faktornya. Nah, simple saja seperti itu ya. Jadi kalian bisa mengamati. Oke, kita coba masukkan nilai negatif 1 ke soal. Jadi negatif 1 kita pangkatkan 3 tambah 4 kali negatif 1 pangkat 2 tambah 2 kali negatif 1 kurang 1. Jadi hasilnya bagaimana? Hasilnya adalah negatif 1 tambah 4 kurang 2 kurang 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasilnya itu 0 atau sisanya sama dengan 0. Dengan demikian, kita bisa katakan bahwa X tambah 1 adalah faktor dari X pangkat 3 tambah 4X kuadrat tambah 2X kurang 1. Oke, cukup jelas ya sampai sini ya. Oke, kita akan coba lanjut dengan contoh atau kita coba tunjukkan dengan cara lain. Masih ingat cara lainnya adalah menggunakan cara Horner ya. Nah, cara Horner gimana? Pertama kita buat dulu koefisiennya. Koefisien di sini adalah pangkat 3-nya itu 1, pangkat 2-nya 4, pangkat 1-nya 2, dan pangkat 0-nya adalah min 1. Nah, ini diambil dari koefisien suku banyak. Lalu kita lihat yang tadi X tambah 1 sama dengan 0, maka X-nya sama dengan negatif 1. Berarti kita turunkan negatif 1. Ya, lalu kita lakukan seperti sesuai dengan kaidah Horner ya. Berarti kita tambahkan 1 kita turunkan, oke. Lalu 1 kita selalu kali dengan hasilnya selalu kali negatif 1. Nah, ketika kita kali dengan negatif 1, maka hasilnya adalah negatif 1 kali dengan 1 berarti negatif 1. Langkah selanjutnya adalah kita 4 tambah dengan negatif 1 berarti sama dengan 3. Lalu 3 kita kali kembali negatif 1 berarti dapat negatif 3. Lalu 2 tambah negatif 3 berarti negatif 1. Negatif 1 kita kalikan negatif 1 sama dengan 1. Dan terakhir adalah negatif 1 kita tambahkan dengan 1 sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat tanda kotak di sini artinya sisanya sama dengan 0. Berarti kesimpulannya baik dengan cara substitusi maupun dengan cara Horner itu sisanya sama dengan 0. Nah, sesuai dengan kaidah teoremanya itu kalau merupakan faktor itu sisanya harus sama dengan 0. Maka ini dapat terbukti bahwa X tambah 1 adalah faktor dari X pangkat 3 tambah 4X pangkat 2 tambah 2X kurang 1. Cukup jelas ya? Oke, ini masih soal yang gampang ya. Kita coba lihat soal berikutnya. Contoh soal nomor 2. Tentukan faktor-faktor dari 2X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 7X tambah 6. Jadi kalau tadi nomor 1 itu hanya untuk membuktikan apakah X tambah 1 itu faktornya. Kalau ini tidak. Kita disuruh mencari faktornya. Nah, untuk itu kalian harus tahu dulu kok faktornya X tambah K. Maka ini adalah sama dengan pembagi. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu ujungnya. Konstanta ujungnya. Bisa perhatikan di sini ada angka 6. Pembulatnya 6 di sini. Maka kita bisa cari dulu faktor dari 6. Ini petunjuknya. Jadi konstanta itu memberi petunjuk jawabannya. Sehingga kita tidak melebar menjawabnya. Kita tidak mungkin mencoba satu-satu. Jadi kita lihat saja faktor dari 6 atau pembagi 6. Jadi pembagi bulat 6 itu ada 8. Itu apa saja? Pertama plus 1, min 1, plus 2, min 2, plus 3, min 3, dan plus 6, min 6. Kalian masih tahu ya, dapat dari mana itu faktor-faktornya? Kalian bisa dari hasil 6 itu bilangan bulatnya berapa kali berapa. Jadi 1 kali 6, contohnya 2 kali 3, lalu dikasih plus minus. Sehingga jumlahnya ada 8. Nah, tentu tidak semua itu merupakan jawabannya.
Ya, jadi kita untuk mengeceknya. Sekarang kita akan coba dengan cara substitusi. Ya, pertama kita anggap dulu 1. Ya, belum tentu itu jawabannya. Tapi kita coba substitusikan 1 dulu ke dalam soal. Nah, coba kita lihat setelah kita substitusikan 1 ke soal, ternyata hasilnya adalah 0. Berarti K sama dengan 1 itu berarti adalah faktornya. Atau kita kembalikan bentuk, berarti X kurang 1. Ya, kita sudah mendapat 1 faktor lah. Oke, faktornya bukan hanya 1. Nah, nanti Bapak akan kasih tahu bagaimana cara melihat banyaknya faktor. Karena 1 itu faktornya, itu karena hasil sisanya sama dengan 0, maka kita bisa katakan bahwa X kurang 1 adalah salah satu faktornya dari 2X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 7X tambah 6. Nah, untuk mencari faktor lainnya, bagaimana caranya? Caranya adalah kita bagi hasil, kita tentukan hasil baginya dengan X kurang 1. Oke, maka kita gunakan cara Horner saja. Kalian boleh pakai cara pembagian biasa yang sudah diajarkan, atau boleh pakai cara Horner. Nah, pada kesempatan ini Bapak gunakan pakai cara Horner ya. Oke. Jadi pertama-tama kita tentukan koefisien yang tadi 2X pangkat 3 kurang X kuadrat kurang 7 tambah 6. Koefisiennya adalah 2 min 1 min 7, 6. Saya pikir sudah cukup jelas ya ini ya. Jadi ini. Kemudian kita buat garis seperti ini. Kita tentukan K-nya itu 1. K1 yang dapat dari langkah pertama, yaitu yang sudah kita dapatkan tadi. Selanjutnya kita kerjakan seperti cara Horner. Kita turunkan 2-nya. Kita kalikan dengan min 1. Maka 2 kali 1 bukan min 1 ya. Sama dengan 2. Lalu kita tambahkan. Min 1 tambah dengan 2. Itu sama dengan 1. 1 kita kalikan 1. Itu sama dengan 1. Min 7 kita tambahkan 1. Itu hasilnya min 6. Kemudian min 6 kita kalikan 1 itu min 6. Lalu 6 tambah dengan min 6 itu sama dengan 0. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwa tadi K sama dengan 1 itu adalah faktornya. Nah, yang sekarang yang ingin kalian perhatikan itu adalah yang warna merah ini. Yang menjadi hasilnya. Nah, tolong perhatikan yang warna merah. Bisa kelihatan ya? Oke. Ini artinya apa? Ini artinya hasil pembagiannya. Jadi ini hasil pembagiannya. Jadi hasil baginya itu kita bisa lihat adalah 2X pangkat 2 tambah X kurang 6. Kalian masih ingat mengapa itu X-nya jadi pangkat 2? Nah, seperti pertemuan kita sebelumnya itu sudah dijelaskan bahwa derajat pangkatnya jadi berkurang. Jadi yang aslinya itu dari X pangkat 3, karena sudah kita cari, berarti sudah berkurang 1, jadi hasilnya adalah menjadi 2X pangkat 2 tambah X kurang 6. Oke. Nah, dari hasil itu baru kita kerjakan dengan cara pemfaktorannya. Jadi hasilnya yang tadi itu kita buat pemfaktorannya. Nah, kita sudah buat faktornya. Dengan demikian, maka 2X pangkat 3 kurang X kurang 7X tambah 6 faktornya adalah seperti ini. Faktornya adalah X kurang 1, 2X kurang 3, X tambah 2. Oke, satu lagi yang mungkin Bapak mau sampaikan di sini adalah ada berapa banyak faktornya. Caranya gampang saja, kamu lihat. Soal aslinya itu kan X pangkat 3 nih. Dari X pangkat 3 kita bisa katakan bahwa faktornya ada 3. Kalau lebih dari 3 bisa nggak? Tidak bisa. Tapi kurang dari 3 bisa nggak? Bisa. Karena mungkin ada faktor yang ganda. Yang sama. Jadi bisa saja faktornya sama. Sehingga faktornya cukup ditulis satu kali saja. Ya, cukup jelas ya. Oke. Kita lanjut karena ada 4 contoh yang Bapak berikan pada kesempatan ini ya. Oke.
Contoh yang ketiga. Misalnya X kurang 2 adalah faktor dari 2X pangkat 3 tambah X pangkat 2 tambah AX kurang 6. Nah, soal ini sedikit menjadi unik karena apa? Karena koefisien dari X pangkat 1 itu tidak diketahui. Di sini kita katakanlah AX. Nah, pertama-tama kita mau cari dulu A-nya berapa. Karena A itu yang nanti kita akan pakai. Jadi, kita sudah tahu salah satu faktornya adalah, ini jawabannya, ini optionnya kita teruskan. Kita sudah tahu bahwa salah satu, kita mau cari X-nya ya. Tadi salah satu faktornya adalah X kurang 2. Dari soalnya. Kalau kamu kan PPT-nya kan dibagikan nih. Kalian bisa bolak-balik buat lihat lagi. Nah, sehingga kita coba substitusikan 2 itu ke dalam soal dengan ketentuan hasilnya harus sama dengan 0. Kenapa hasilnya harus sama dengan 0? Karena sesuai dengan teorema, kalau itu menjadi faktornya, maka sisanya sama dengan 0. Itu ya, itu yang harus kalian pegang terus ya. Oke, nah kita masukkan sajalah, substitusikan 2 itu ke dalam soal. Ya, itu sama dengan 0. Nah, kita selesaikan seperti langkah per langkah. Saya pikir ini sudah kalian tahu. Akhirnya kita bisa dapat bahwa A-nya sama dengan negatif 7. Nah, jadi kita pertama-tama kali itu cari dulu A-nya. Nah, kalau A-nya sama dengan negatif 7, kita bisa kembalikan lagi soalnya menjadi 2X pangkat 3 tambah X kuadrat kurang 7. Tadi yang A itu kan sekarang jadi kurang 7. Kurang 7 yang sudah kita dapatkan. Lalu kurang 6. Dengan demikian maka kita bisa melihat bahwa dengan cara Horner koefisiennya menjadi 2, 1, negatif 7, negatif 6. Lalu kita coba masukkan K-nya sama dengan 2. Kita kerjakan dengan secara Horner. Pertama-tama turun dulu 2. Oke, kita turun 2. 2 selalu dikali dengan K-nya 2, berarti dapat 4. 1 tambah 4 sama dengan 5. Lalu 5 kita kalikan dengan 2 berarti 10. Lalu negatif 7 kita tambahkan 10 sama dengan 3. 3 kita kalikan 2 sama dengan 6. Negatif 6 tambah 6 sama dengan 0. Itu sudah pasti. Karena K sama dengan 2 itu faktornya. Lalu yang kalian perhatikan di sini yang tercetak warna merah itu. 2, 5, 3. Itu artinya apa? Itu artinya hasil baginya. Jadi hasil baginya adalah 2X pangkat 2. Sudah ngerti ya mengapa pangkat 2 ya? Karena derajatnya berturun. Kemudian tambah 5X tambah dengan 3. Lalu selanjutnya kita tinggal cari faktornya. Nah, jadi faktornya sudah kita dapat 2X tambah 3 kali X tambah 1. Dengan demikian maka faktor yang lainnya di sini adalah 2X tambah 3, X tambah dengan 1 dan lainnya. Oke, demikian. Oke. Contoh yang nomor 4. Contoh nomor 4. Suku banyak atau polinomial dari X pangkat 3 kurang AX pangkat 2 tambah BX kurang 2. Nah, perhatikan soalnya. Apa beda dengan soal nomor 3? Soal nomor 4 di sini koefisiennya yang tidak diketahui ada 2, A dan B. Kalau yang soal nomor 3 hanya satu saja yang tidak diketahui. Jadi soal levelnya sudah sedikit lebih sulit lagi. Nah, pertanyaannya, dia dikasih tahu bahwa X kurang 1 adalah faktornya. Lalu jika dibagi, soal lanjutannya diketahui, jika dibagi X tambah 2 punya sisa negatif 36. Pertanyaannya, tentukan nilai A tambah B. Jadi kita mau cari A-nya berapa, B-nya berapa. Nah, ini opsinya ada 5. Nanti jawabannya yang mana? Oke, kita akan coba jawab. Oke. Kita jawab ya. Oke. Jadi suku banyaknya tadi kita tulis kembali. Karena faktor X tambah 1 itu adalah faktornya,
Maka kesimpulannya adalah sisanya sama dengan 0. Caranya adalah kalian substitusikan 1 itu sama dengan 0 ke soal. Jelas ya, ini sudah sering kita kerjakan ya. Dapat 1 dari mana juga sudah tahu. Oke, kita masukkan. Jadi 1 di pangkat 3 kan 1 dikuadratkan kan tetap 1 kali negatif A, berarti dapat negatif A. Kemudian B kali dengan 1, ya B kurang 2 sama dengan 0. Dengan demikian maka kita bisa lihat bahwa negatif A tambah B sama dengan 1. Nah, kemudian dari soal dikasih tahu juga kalau dibagi dengan X tambah 2, dia punya sisa negatif 36. Nah, artinya kalau kita substitusikan X-nya itu negatif 2, negatif 2 itu dapat dari X tambah 2 sama dengan 0. Berarti X-nya negatif 2. Kalau disubstitusikan maka dia sama dengan negatif 36. Nah, substitusikan saja. Masukkan seperti itu. Nanti kita lihat hasilnya itu adalah ini langkah-langkah selanjutnya. Kita bisa ketemu bahwa 2A tambah B sama dengan 13. Nah, itu kita anggap persamaan 2. Nah, kerjaan kita belum selesai. Tadi kita dapat persamaan 1, sekarang kita dapat persamaan 2. Persamaan 1 dan 2 itu kita coba dengan eliminasi. Kita ingatkan persamaan 1 min A tambah B sama dengan 1. Kemudian persamaan 2-nya adalah 2A tambah B sama dengan 13. Kita bisa eliminasi. Berarti di sini kita kurangkan saja sehingga hasilnya min A kurang dengan 2A berarti min 3A. B kurang B habis. 1 kurang dengan 13 berarti negatif 12. Dengan demikian A-nya sama dengan 4. Nah, kalau A-nya 4, berapakah B-nya? Kita bisa substitusikan persamaan 1 boleh, persamaan 2 boleh. Ya, jadi kita silakan kalian bisa pakai yang mana. Dengan demikian kalian bisa cari B-nya itu sama dengan 5. Nah, kita kembali ke pertanyaannya. Berarti A tambah B sama dengan 4 tambah 5 sama dengan 9. Ya. Oke. Demikian ada 4 contoh yang sudah diberikan kepada kalian. Ya, kita di sini masih ada 20 menit lagi untuk waktu kita pakai untuk tanya jawab. Oke, silakan mungkin ingin ditanyakan yang belum jelas, bisa kalian ajukan pertanyaan. Nanti setelah jam 11 pas, kita akan buka tokennya untuk bisa kalian untuk langsung kerjakan soal yang diberikan. Oke, silakan ada ingin yang bertanya, bisa aktifkan mic-nya. Oke, siapa yang bertanya? Ini Pak. Oke. Misalnya pangkat 5 ini Pak. Tapi ordernya sampai 5. Bisa ulangi, nggak kedengaran, sorry ya, ini kan online. Untuk order kelima. Ya, misalnya kalau seandainya X-nya pangkat 5. Oh ya, betul. Pertanyaan bagus. Itu siapa tadi? Siapa yang tanya tadi? Hilang orangnya. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Tadi contoh-contoh yang diberikan itu adalah pangkat 3 kan? Oke. Pak, bagaimana kita menyelesaikan kalau soalnya itu ada pangkat 4, pangkat 5, dan seterusnya? Oke. Nah, secara teknis itu caranya sama. Jadi tidak ada bedanya. Cuma faktornya jadi banyak. Baik, kita coba akan contoh ya. Contoh ini penggunaannya. Misalnya saya punya soal, boleh dicatat ya, atau lihat di buku LKS kalian, kita pakai di LKS kalian. Ada soal X pangkat 4 kurang 2X pangkat 3 kurang 13 X pangkat 2 tambah 14X tambah 24. Ada soalnya kan seperti itu kan? Oke. Lihat di LKS kalian ya. Nah, di sini sangat jelas dikatakan apa yang kita kerjakan dulu. Pertama, lihat dulu konstantanya. Konstantanya itu apa? 24 kan?
Coba perhatikan halaman 27-24 kan. Nah, dari situ kita coba buat dulu faktor 24 itu apa saja. Jadi faktor 24 itu kalau bulat positif itu kan 1 kali 24, 2 kali 12, 3 kali 8, 4 kali 6. Lalu hasilnya itu kita buat plus minus. Karena sekarang kita kalau waktu kita SMP mungkin faktornya yang bilangan bulat positif. Kalau sekarang itu negatif juga masuk. Ya, karena negatif 1, contoh ya, negatif 1 kali negatif 24 kan sama dengan 24. Jadi plus minus. Nah, setelah kita sudah tentukan faktor-faktornya, tidak semua ini merupakan jawabannya. Lalu apa yang kita lakukan? Kita coba. Jadi coba. Nah, walaupun istilahnya kita coba-coba, tapi kita sudah dibatasi oleh faktor-faktor yang ada itu kan. Yang tadi plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, plus minus 24. Tentu kita tidak mau ambil angka yang di luar itu. Contoh, kita coba substitusikan angka misalnya 5. 5 kan bukan menjadi faktor dari 24. Nah, pertanyaannya adalah mengapa kita menggunakan yang sudah bukan menjadi faktornya kan gitu. Jadi kita walaupun coba-coba, kita masih tidak boleh lepas daripada yang faktor yang 24 itu. Nah, kita coba misalnya K-nya itu min 1. Nah, masukkan K-nya min 1. Nah, kita boleh pakai cara substitusi, boleh cara Hornell, boleh. Ya, setelah itu kita lihat sisanya. Kalau itu menjadi faktornya, sisanya harus bagaimana? Harus sama dengan 0. Ingat baik-baik ya, teorema faktor itu mengatakan kalau itu menjadi faktornya, sisanya sama dengan 0. Nah, itu kalimat penting yang harus kalian kuasai. Nah, kita coba masukkanlah negatif 1 dengan cara Horner. Lihat buku halaman 27. Nah, setelah kita masukkan cara Horner, ternyata sisanya sama dengan 0. Nah, kesimpulannya adalah berarti K yang sama dengan min 1 itu adalah faktornya. Kita kembalikan K sama dengan min 1 berarti X tambah 1 itu faktornya. Nah, langkah selanjutnya kita bisa istilahnya itu kita bagi yang sudah menjadi faktornya yang tadi. Kita sebentar. Kita lihat dulu hasil baginya yang tadi. Kita sudah dapat yang X tambah 1 itu merupakan faktornya. Lalu kita bagi. Nanti kita lihat ada hasil bagi. Cara Hornell boleh, cara bagi biasa boleh. Nah, hasil baginya adalah X pangkat 3 kurang 3X pangkat 2 kurang 10X tambah 24. Nah, langkah selanjutnya apa? Kita mencoba lagi. Mencoba sekali lagi karena itu belum kita bisa faktorkan karena pangkat 3 ini kan. Nah, terserah kita mau coba masukkan ya. Di sana boleh kita pakai plus 2, min 2 segala macam. Ya, kalian bisa coba masukkan saja dengan catatan sisanya itu harus sama dengan 0. Nah, di buku ini sudah dikasih tahu kita coba dengan K-nya sama dengan 4. Nah, ketika kita masukkan K sama dengan 4, ternyata sisanya sama dengan 0. Nah, dari situ kita bisa tahu bahwa hasil baginya yang terakhir itu adalah tinggal apa? Tinggal X pangkat 2 tambah X kurang 6. Nah, X pangkat 2 tambah X kurang 6 kita buat faktor lagi. Ya, dengan cara pengfaktoran. Ya, maka hasilnya adalah X tambah 3 dan X kurang 2. Nah, dengan demikian, maka kita ambil semua yang telah kita kerjakan. Yang pertama itu dari X tambah 1 itu faktornya. Lalu cara yang kedua itu X kurang 4 itu faktornya. Lalu yang terakhir yang kita faktorkan tadi X tambah 3 dengan X kurang 2 faktornya. Dengan demikian faktornya ada berapa? Ada 4. Mengapa faktornya 4? Maksimal 4 itu karena soalnya pangkat 4. Ya. Jadi kalau faktornya soalnya itu pangkat 4, itu faktor maksimalnya 4. Bisa kurang dari 4. Tapi kalau 5 bisa nggak mungkin. Itu ya, seperti itu ya. Saya pikir itu yang bisa saya jelaskan.
Kalau soal yang pangkat 5, pangkat 6, tekniknya di matematika tuh tekniknya adalah sama seperti itu. Jadi konsep atau prosedur untuk mendapatkannya seperti itu. Jadi kalau mau bahas semua soal itu tentu soalnya banyak sekali ya, ribuan. Tak mungkin kita bisa bahas semuanya. Ya, tapi soalnya apapun, prosedurnya untuk mengerjakannya itu yang harus kamu kuasai. Seperti itu. Oke, cukup ya. Masih ada waktu lagi. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Pak, bisa nggak Pak mendapatkan Satu-satu. Sorry, satu-satu. Siapa yang tanya? Oke, saya silakan. kita tuh pakai intuisi untuk Bisa lebih keras lagi, sorry ya. bisa kita pakai intuisi untuk dapatkan Oh, nggak boleh. Nggak boleh intuisi. Intuisi itu yang tadi saya pikir, yang tadi kamu pikir ini kita coba-coba istilah saya. Itu coba-coba orang matematika pun tidak coba-coba yang tidak punya dasar. Tadi kita pakai istilah kau intuisi lah ya. Itu pun kita lihat faktor 24 itu apa saja. Kita bisa mengambil yang faktor 24 itu. Kita nggak mungkin, cobalah 1, coba 2, coba 3, coba 5. Yang 5 saja itu bukan faktornya. Jadi orang matematika walaupun istilahnya kita pakai intuisi atau coba-coba, kita masih tidak lari, masih punya dasarnya. Jadi kalau intuisi atau coba-coba yang tidak punya dasar itu nanti bisa sampai malam kita baru ketemu ini, ya. Nah, seperti itu, ya. Oke, cukup jelas ya. berarti tahapnya kurang lebih kayak gitu cerita aja. Ya, tahapnya kalau dia pangkat 4, contoh yang pakai 4 itu kita coba dulu faktor yang 24 itu, ini contoh soalnya ya. Nah, coba, nanti hasilnya kan hasil baginya kan pangkat 3 tuh. Nah, pangkat 3 kita kan belum diajarkan cara membuat pemfaktoran yang pangkat 3. Yang diajarkan ke kalian dari SMP itu yang pangkat 2. Jadi kita coba sekali lagi. Ya, coba sekali lagi. Nah, yang penting itu hasilnya sama dengan 0. Ya, seperti itu ya. Oke. Kalau kalian punya program GeoGebra itu cepat sekali ya. Mau lihat? Mau lihat enggak? Oke, baik. Coba saya akan lihatkan. Ya, saya buka dulu GeoGebra-nya. Oke ya, sebentar ya, sabar sedikit. Ya. Sudah Bapak pesankan kalau bisa kalian coba install apa namanya GeoGebra-nya, free kok, gratis kok. Ya. Jadi, oke, kita coba mulai ya. Kita bisa ngetik faktor, huruf kecil saja, faktor, bisa kelihatan ya di ujungnya ya, faktor. Oke. Faktor dari mana tadi? X pangkat 4, kemudian kurang 2x pangkat 3, kurang 2x pangkat 3, sabar sedikit. Karena ini kita ngetik langsung. Kurang 13x pangkat 2. Kemudian apa lagi nih? Tambah 14x. Kemudian tambah 24. Tambah 24. Oke. Ya, kita bisa tik. Sebentar ya, kayaknya ada ini. Faktornya bisa kelihatan dari sini sih. Coba saya buat faktor. Oh ya, ulangi ya, sorry ya, tadi harusnya ada tulisan ini polinomialnya ya. Oke, nggak apa, kita coba ulangi lagi. Yang x pangkat 4 kurang 2x pangkat 3. Sorry ya, ini nggak boleh begini. Kurang 2x pangkat 3, lalu kurang 13x pangkat 2, kemudian ini kurang ya, ini kurang ya, ini kurang, bukan sama dengan ya, kurang, kemudian yang lanjut tambah 14x, kemudian tambah 24. Nah, sudah ya, kita bisa enter.
Nah, sudah keluar kan? Bisa kelihatan kan? Hasilnya adalah X kurang 4 kali X kurang 2 kali X tambah 1 kali X tambah 3. Ini adalah faktornya. Cuma ini dia pakai langsung kan seperti itu. Atau lihat grafiknya. Bisa lihat grafik di sini. Grafik yang X pangkat, yang soal ini seperti ini. Kalian bisa lihat titik potongnya itu adalah di negatif 3, negatif 1, 2, kemudian 4. Nah, dari situ kita bisa dapatkan X-nya. Titik potong pada sumbu X-nya. Enak kan gunakan GeoGebra, kita bisa langsung tahu hasilnya seperti itu. Jadi kalau Bapak buat soal, tinggal Bapak masukkan soal, kira-kira nanti hasilnya gimana. Seperti itu. Oke, cukup ya. Sampai ini. Oke. Pak, coba kasih algebra. Mau tunggu. Oke, apa? Mau tanya? Algebra. GeoGebra. Mau pakai algebrator? Mau pakai algebrator maksud kau? Iya. Oh, mau nantang Bapak dia ya? Bolehlah. Kita pakai algebrator, Pak. Oke, kita buka algebrator dulu ya. Sebentar. Algebrator. Oke. Sebentar. Kita buka algebratornya. Lalu sabar sedikit. Saya harus buka dulu algebrator. Oke, algebrator. Sudah keluar algebratornya di handphone kalian? Belum ya? Oke, sudah keluar ya. Nah, caranya seperti apa? Caranya kita bisa menggunakan mau Horner atau mau bagi langsung? Boleh dua-duanya, Pak. Dua-duanya ya. Salah satu ya lah. Karena ini kan kita ini. Oke. Pertama itu adalah kita buka dulu bantuannya. Di sini ada polinomial. Oke. Polinomial itu kita pakai yang pembagi biasa ya. Pembagi biasa. Oke, seperti ini. Kita buka. Lumayan panjang ya. Pertama dulu kita masukkan soalnya dulu. X pangkat 4. Sorry ya, ini karena ini permintaan kalian saya turuti, jadi tidak disiapkan lebih dulu, jadi sedikit perlu waktu ya. 2x pangkat 3, kemudian kurang 13x pangkat 2, kemudian tambah 14x, kemudian tambah 24. Oke. Nah, ini kita sudah buat soalnya ya, sama ya soalnya ya. Nah, sekarang ini bagi berapa? Tekniknya adalah kita pakai cara yang coba tadi itu. Jadi, dari hasil coba ternyata itu adalah K-nya sama dengan negatif 1. Nah, kita coba bagi dengan X tambah 1. Kita bagi ya, seperti ini. Bagi biasa, kita lihat hasilnya. Oke, dia bagi biasa seperti ini. Oke, kerjakan seperti ini. Bisa ikuti ya. Oke. Nah, ini rekamannya ini nanti Bapak akan share ke YouTube. Kalian bisa ikuti juga nanti link di YouTube akan saya berikan ya. Oke, seperti ini. Oke, kita cepat saja ya. Oke. Oke. Nah, kita lihat ternyata di sini sisanya 0 kan? Sisa di sini 0 kan? Ini hasil baginya. Nah, hasil baginya ini kita akan bagi lagi. Ya, caranya adalah bagaimana? Caranya adalah kita sekali lagi buka. Lalu kita ambil yang problem tadi, problem satunya. Kita ambil hasilnya. Sorry. Sebentar ya, ini kok nggak mau ini ya. Hasilnya ini saya copy. Kita copy dulu. Copy.
kita masukkan ke problem 2, kita paste ya. Oke. Nah, ini hasilnya ini kita tulis kembali. Tadi sudah dikasih tahu bahwa faktornya itu ada 4 itu tadi sudah pakai. Nah, ini kita langsung saja ya supaya ini. Tadi didapatkan coba-coba hasilnya K sama dengan 4. Dengan demikian X-nya kurang 4. Bukan di situ. Harusnya di dalam. X kurang 4. Oke, kita kerjakan seperti biasa bagi step by step. Oke. Sorry ya, saya nggak bisa jelaskan cepat karena tinggal 5 menit lagi nih. Oke, kita kerjakan. Nanti bisa lihat di YouTube-nya ya. Itu. Oke. Nah, hasilnya 0 kan? Berarti sisanya 0. Hasilnya seperti ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita copy lagi, buat lagi. Kita buka lagi widgetnya. Lalu kita cari yang tadi long ini. Next. Oke. Kita di soal nomor 2 kita bisa copy. Di sini ada copy. Kita buka ke ini, kita paste itu paste. Oke. Nah, kalau soal ini kan kita bisa lihat hasilnya ini, atau kita bisa buat pemfaktorannya. Jadi kita ambil contoh X kurang 2. X kurang 2. Oke. Kita lihat bagi biasa seperti ini. Hasilnya 0 kan? Berarti sisanya sama dengan 0. Berarti jawabannya di sini adalah X tambah dengan 3. Nah, dari 3 langkah ini kita bisa dapat bahwa X tambah 1 itu faktornya. Kemudian X kurang 4 itu faktornya. Kemudian X kurang 2 faktornya. Dan X tambah 3 itu faktornya. Nah, itu kita kerjakan dengan cara menggunakan aplikasi Algebrator. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Cukup ya, karena ini sudah waktunya kita mau tes nih. Oke, terima kasih untuk waktunya. Ingat ya, sampai jam 12 itu sudah harus kirim ya. Kalau lewat dari itu Bapak anulin ya. Oke, sebelum Bapak tutup, Bapak mau lihatkan lagi sekali lagi absennya karena ini kita mau rekam. Ini absen yang sudah ikut ya. Oke, seperti ini Bapak nggak bisa sebutkan satu persatu, tapi ini sebagai bukti yang ikut kegiatan kita pada hari ini. Jadi nggak bisa, ini digital ya, jadi direkam. Jadi Bapak bisa memperpelankan rekamannya. Oke, ini sampai di sini ya. Oke. Dengan demikian kita akhiri pertemuan kita pada pagi ini. Tetap semangat walaupun kita masih dalam karantina COVID-19, tapi semangat belajarnya tak boleh kendur ya. Oke. Tugas-tugasnya wajib kalian kerjakan karena itu penilaian yang akan kita pakai. Oke, terima kasih. Selamat siang. Saya tutup dulu.